sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa merubah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih ya udah datang di rumah Mama Dede. Aduh. Ibu cantik-cantik banget ya, Kak Bedu. Ya Allah, apalagi di depan ini mirip ular. Ular. Itu modelnya, Oh, itu. motifnya. Ya motif Motifnya pembunuhan. ini anaconda. Aku mau curhat sama kamu nih. Kenapa, Mau cerita. Kak Bedu? Aku sebel banget. Ya Allah, kenapa Mas Bedu? Di jalan macet. Terus? Udah gitu pengendara sekarang udah nggak pakai lagi yang namanya etika berkendara. Ya Allah. Main robot, aku mau parkir udah mundur, dia mundur duluan. Ih, begitu memang Mas Bedu. Memang biasa itu di jalan tol banyak yang titit begitu kan Mas Bedu? Kok kamu ngomong disensor? Titit, Oh, klakson. klakson. Kira disensor. Iya, kendaraan memang begitu Mas Bedu, apalagi waktu naik becak. Tahu Mas Bedu naik becak? Ah, aku tahu kamu ceritain naik beca. Iya, jadi Kamu yang goes kan abangnya yang duduk istirahat. kadang sih. Lihat Tapi nih, Mas Bedu harus Ipe, sabar. Kamu lihat yang depan tuh ibu ini. Kamu bercermin. Kamu masa depannya seperti ibu itu. Amin ya Allah. Wajahnya nanti Amin. Mirip cantik sih. ya. Cantik, mirip sih emang. Iya, saya umur masih dodo tapi muka udah tua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi aku lagi kesel nih. Pokoknya lagi bete deh. Jangan kesel Mas Bedu. Aku nggak bisa, aku lagi capek. Orang sabar. Aku tahu, aku nggak bisa. Aku udah sabar. Orang sabar lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Assalamualaikum, Ada Ma. apa sih lupa deh? Ini Mas Ini, Bedu Bang. marah-marah Kunaon? terus. Aduh, sekarang tuh buat sabar tuh kayaknya susah mah. Baru sabar sedikit, ada lagi ujian. Sabar sedikit, ada lagi ujian. Sepertinya sabar tuh memang nggak ada batasnya mah. Terus mah kita harus sabar mah. Sabar Hidup aja. di alam dunia harus sabar. Iya, mah. Semua manusia diberikan oleh Allah fitrahnya ada rasa sabar, Iya, termasuk kalian. Kita sebagai manusia punya rasa sabar. Apa sih sabar? Menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka atau yang dipaksakan. Itu adalah sabar. Kita lihat yang namanya sabar. Kenapa semua orang dapat musibah harus sabar? Sabar. Sabar, mah. Satu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Manusia suatu saat diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Kalau kena musibah, sabar. Sekarang yang namanya kita manusia, kenapa diperintahkan oleh Allah untuk bersabar? Yang namanya sabar banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya, mah. Manfaatnya buat diri kita yang Iya, Ma. bersabar. Makanya Bedu walaupun di jalan dan sebagainya udah dititit tadi kata si Ipe, itu tetap harus sabar. Iya. Orang yang bersabar selalu disertai oleh Allah. Coba kalian lihat dalam Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hei orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah bersama dengan orang sabar. Mau nggak ditemenin Allah kemana-mana? Wah, Mau, dong, mah. Mas. Sabar. Sabar. Dua, hikmah yang namanya kesabaran. Setiap saat diberikan pertolongan oleh Allah. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah sabar dan sholat jadikan sebagai penolongmu. Ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi orang yang sabar, yang kedua dijanjikan oleh Allah diberikan pertolongan. Mau nggak ditolongin oleh Allah? Mau, mah. Sabar. Sabar, makanya Bang Mas Bedu. Yang namanya orang sabar, tempatnya surganya Allah. Amin ya. Yang namanya orang sabar,
pahalanya diberikan tanpa batas. Amin ya Allah. Masya Allah, dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar diberikan pahala yang tiada batasnya. Saking banyaknya pahala bagi orang sabar, kata Allah tidak ada batasnya sabar. Makanya sabar itu kalau belum datang kematian nggak boleh habis. Ini mah kadang-kadang sama anak sendiri awalnya sabar. Sabar. Lama-lama sabar lama habis. Kira-kira salah apa salah? Salah dong, Ma. Nah iya, kalau nanyain salah masalah jawabannya salah Iya, ya. betul. Kira-kira seorang ibu misalnya marah sama anaknya. Pertama mama sabar ngadepin kamu, lama-lama sabar mama habis. Salah apa salah? Salah dong. Salah, Ma. Nah, Kemana ada salah masalah. jadi pilihannya hanya salah dengan Hanya salah. satu. Oke. Mama tahu kalau berdiri suruh dudukan mama. Enggak, Ma. Mama jangan baper dong. Harus sabar, Ma. Baik. Sok. Nah, karena juga mungkin jamaah juga masih pengen dengerin penjelasan dari Mama, Ma. Sok. Tapi sabar. Sabar. Ya, sabar. Karena setelah ini kita akan kembali lagi bersama di rumah Mama Dede. Bila ketetapan Suatu saat pernah kena musibah yang saat itu berpikir berat banget musibah kita. Tapi ternyata dengan takwa kepada Allah sekarang sudah terlewati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Yang buat ibu-ibu yang pengen mendengarkan kembali penjelasan dari Mama Dede, sabar ya. Budi punya pertanyaan sebentar buat Mama. Ma, Naon? begini Mah. Kalau sabar itu diartikan dengan mengalah, apakah kita nanti harus jadi pengalah terus, Mah? Kapan kita jadi pemenangnya, Mah? Hei. Mama jawab sekarang apa besok? Habis Isya. Yang namanya sabar bukan statis tinggal diam. Misalnya saya diri, bedu lewat, kaki saya keinjak. Sabar, udah takdir. Itu bukan sabar tapi BODO. Hah? Yang namanya sabar dinamis. Bedu, kaki mama keinjak, pindahin kaki kamu. Itu namanya sabar. Karena kita punya hak. Masa keinjak diam aja? Iya Pak Ye? Sabar. Itu BODO. Iya, BODO. Otaknya nggak jalan. Betul, betul. Artinya kalau kita sabar itu dinamis, bergerak. Ada usaha dari kita. Itu namanya sabar. Ibu sakit, udah ke dokter belum? Saya mah kan anggota pengajian macan loreng. Kalau saya mah kalau ditakdirkan sembuh ya sembuh. Salah, mikir ke dokter. Kita punya kewajiban berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Jadi kita harus Sesungguhnya menjadi- Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga Kalau- kalian merubah dirinya Nasib sendiri. Itu dia, Mah. Naon Itu. sakai deui? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah sendiri dengan usaha. Nah, gitu. Nah, pintar Mas Badu. Tadi udah kasih tahu Nah, Mama. terusin belum? Oh, terusin dong, Mah. Jadi yang namanya sabar itu cabangnya ada 3. 3. Yang pertama tabah hati. Kenapa tabah hati? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan ujian kecuali sesuai kadar kemampuan kita. Iya, betul. Kenapa kita harus tabah hati? Anda lihat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Lihat diri kita masing-masing. Saya yakinnya suatu saat pernah kena musibah yang saat itu berpikir berat banget musibah Ya kita. Allah. Tapi ternyata dengan takwa kepada Allah sekarang sudah terlewati. Betul apa betul? Betul. Modalnya takwa. 2, sabar menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Punten. Misalnya ibu lagi bokeh banget nggak punya duit. Ya Allah, pergi ke taklim. Muludan, penuh di lapangan. Begitu ibu bangun, ngegeletak dompet. Dibuka settingnya banyak duitnya. Ya Allah, Engkau maha tahu kebutuhanku. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau berikan rizki buatku. Jangan diambil maling. Kalau Anda ngambilnya maling. Kali, Mah. Menahan diri itu sabar. Ya Allah, ujian darimu ya Allah. Kasih panitia, ntar ada yang nyari. Contoh,
Ini biar ngerti nih. Misalnya Anda masih muda, cuman kayaknya tua doang nih semua. Misalnya usia Anda 40, nih kayaknya 60 kata semua nih. Misalnya usia Anda 40-an lagi sedang-sedang kan. Suami Anda sakit gula. Kita tahu punten, ini biar gampang ngerti. Kalau suami Anda sakit gula, kan semua tubuhnya letoy, tidak berdaya. Misalnya 2 tahun, sebagai manusia normal, keinginan biologis masih ada dong. Datang tetangga atau teman yang ngajakin berbuat mesum. Tahan diri, sabar. Karena itu adalah perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian yang ketiga, sabar itu menerima. Menerima takdir yang datang kepada kita sepahit bagaimanapun. Kenapa? Suka tidak suka, mau tidak mau, ridho tidak ridho, rela tidak rela, nerima tidak nerima, pasti musibah datang. Anda silahkan lihat Al-Hadi 22, ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semua diciptakan. Teriak bagaimanapun, emang udah bagian kita tidak terima. Makanya menerima musibah yang datang. Itulah sabar yang ketiga. Tapi yang jangan lupa, sabar nggak boleh habis. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Artinya modal sabar ada 2, iman dan takwa. Insya Allah kita bisa bersabar. Baik, Mah. Ya Allah. Kesabaran dalam menerima keadaan. Ya, Mah, misalkan nih, saya udah memberitahu istri saya, tolong hemat, oke, boros lagi, sekali, tolong hemat, boros lagi, 2 kali, tolong hemat, boros lagi. Sampai berapa kali sabar saya harus melakukan itu, Mah? Sampai mati. Ya Ya Allah, Allah. Mah. Anak saya nggak sekolah ntar, Mah. Makanya kalau bini boros kayak begitu, sekarang suami bayar listrik, bayar telepon, bayar sekolah anak-anak, beliin gas, beliin beras. Bini kasih setiap hari 100.000. Gitu diatur. 100.000, Mah, merengut, yang ada dia mau cuma 100.000. Biarin, ngunjak dikasih banyak. Tanggal 10 koma. Ya Allah. Bener. Mama tahu aja gaji saya 10 koma, Mah. Setengah 10 koma ada gajinya. Koma. Kalau IP berapa koma? Ada lah mah. Dia IP-nya 3 koma, Mah. 3 koma. Amin ya Allah, semoga bisa kayak Mas Bedu 10 koma ya Mas Bedu ya. Apa? Amin. Itu aja kita Gajinya. koma malah amin, gimana sih? Cari lebih kalau bisa. Amin ya Lebih, Allah. iya. Ini Pak mau bertanya mah Apa ya coba? soal teman. Misalnya Ya. nih, Iva punya teman ngeselin mah. Oh Ipa sabar, Ipa sabar, Ipa sabar. Sampai dia ngeselin banget. Terus Ipa tinggalin. Ipa salah nggak mah? Tidak. Daripada punya teman nyebelin, mending berteman sama emak-emak tuh. Pada nyengir mulu kagak nyebelin. Betul dah. Bahagia mereka Udah, mah. berteman aja Mama ya, Mak ya. Mak, nanti setelah ini Mama juga bakal bertemu sama Ipe karena Ipe mau kasih kesempatan Mama buat nanya, ya. Karena IP suatu saat jadi emak-emak. Kalau bener nggak mungkin jadi Mama, kan? Aki-aki. Mama, buat di mobil dong aki-aki. Hah? Aki kalau mobil 2 kan aki-aki. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Syukuri apa yang Ketika ada guru ngaji sudah mengajarkan ilmu agama kepada jamaahnya, Anda jualan, artinya Anda setan, mengganggu orang ngaji. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Epe, biar ibu-ibu bersiap-siap, Epe. Karena ibu-ibu mau bertanya. Nah, bertanya. Karena kelihatannya wajahnya ibu-ibu tuh terlihat sangat galau. Galau banget. Untuk itu Parah. supaya nggak kelihatan galau, ya jangan galau, Bu. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Iya, Nah, Pak. saya mau tanya sama ibu nih, Bu, galau, Bu? Iya nih, galau mah. Kalau gitu tanya deh sama Mama Dede. Ada yang
ingin bertanya ibu-ibu cantik. Ih, silahkan. 1, 2, 1, dah dedo kena masa bodoh. Ibu dulu, ibu dulu. Oh, ibu dulu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Emi Lestari dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, Pondok Melati Jatiwarna, Bekasi. Mah, galau mah. Ada apa sih? Gini. Ya, saya ingin bertanya mah, adakah kiat-kiat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menambah rasa kesabaran kita? Soalnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu suka nggak sabar gitu mah menghadapi anak-anak di rumah atau suka di jalanan hadapin macet seperti tadi dibilangkan Mas Bedu. Demikian pertanyaan dari saya. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat kesenangan dan kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur baik bagi mereka. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian yang ketidaknyamanan, mereka bersabar. Sabar itu baik bagi mereka. Caranya biar kita tetap bersabar, bersyukur dengan apa yang akan kita peroleh. Tadi lagunya The Massive, Rian, itu Masya Allah. Ini lagu yang sangat baik. Agar kita setiap saat dan kesempatan selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasul bersabda, soal dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya mobil, orang lama sampai meninggal nggak punya mobil. Ya Allah. Alhamdulillah saya punya rumah, orang lain mah sampai meninggal ngontrak melulu. Ya Allah. Alhamdulillah mata bisa melihat, orang punya mata melotot tapi buta. Alhamdulillah mulut bisa bicara, orang lain ada yang tidak bisa bicara. Alhamdulillah punya kaki, orang ada yang tidak punya kaki, dan seterusnya seperti itu. Makanya kalau Anda mau saya tanya, datang orang, Bu, saya punya mobil harga 2 miliar. Ibu mau nggak? Mau nggak mobil harga 2 miliar? Mau nggak? Mau dong mah. Tapi ditukar dengan 2 bola mata ibu. Tidak mau. Saya tanya, Oh, Ma. milih 2 miliar, milih 2 bola mata. Milih 2 bola mata mah. Nah, ini tidak terbatas. Makanya sekali lagi, biar kita tetap bersyukur, lihatlah orang lain yang hidupnya lebih rendah daripada kita, timbul rasa syukur. Alhamdulillah di jalanan macet, saya bisa jalan-jalan keluar. Orang lain mah lumpuh di rumah nggak kemana-mana. Itu caranya mensyukuri nikmat. Ya Allah. Jelas Bu? Terima kasih Mama. Mangga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bu ya. Terus sabar, tingkatkan kesabarannya dan juga jangan pernah berputus asa mencari rahmat Allah ya. Amin. Karena dari situ kita akan melatih kesabaran. Nah, buat ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhana dari Majelis Al-Amilin Pemda Serang. Ya. Mangga. Saya mau bertanya, Mak. Mah, galau mah. Galau, Mak. Ininya apa jadi gimana? Ada apa Bu Marhana? Saya termasuk setiap harinya jualan di Majelis Taklim, Mak. Jualan apa? Jualan kerupuk. Ya. Terus termasuk sabar enggak jualannya di Majelis Taklim? Anda bolehkah jualan di Majelis Taklim? Boleh, tapi sebelum ngaji dimulai atau sesudah ngaji dimulai, ketika ada guru ngaji sudah mengajarkan ilmu agama kepada jamaahnya, Anda jualan, artinya Anda setan, mengganggu orang ngaji. Orang yang ngaji ibadah bukan? Bu, ibadah. Oke? Iya. Guru datang nerangkan, tak tak, ini Al-Quran, ini hadis, tak 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 tak. Jamaah harus khusyuk hadapin guru nggak? Iya. Harus mendengarkan nggak? Iya. Datang Marhana, kerupuk, kerupuk, kerupuk. Saya tanya, jawab jangan jujur. Mengganggu tidak? Orang yang mengganggu ibadah orang, setan apa bukan? Setan. Silahkan ada jualan sebelum ngaji dimulai Oh, iya. atau setelah ngaji dimulai, Iya. boleh tidak masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tahu tempat. Betul mah. Tapi katanya mah ya, katanya mah kalau kita nyuruh orang sholat juga katanya dosa mah. Kalau orang sholat disuruh, ya dosa.
Lu pikir gua kagak ngerti? Nenek-nenek dilawan. Mama tahu aja. Oh, pinter banget sih Mama. Ya ampun, Mama. Sian deh beduk. Dia pikir gue mau ditekin sama dia. Beduk di kantong gue. Ya Allah. Oh ya mah, Ipa mau bertanya ini serius mah. Nah, naon? Seberapa derajatkah orang yang berhasil sabar menghadapi cobaan mah? Apa pahalanya maksudnya? Derajat sih. Iya, di manakah derajatnya mah? Katanya ada Tingkatannya derajat. maksudnya? Iya, tingkatan derajat. Mah sabar, Mama sabar, Mah. Mama sabar dong, Mah. Bukan. Sabar, Mah. Pertanyaannya sekali lagi. Ngomong itu ada aturan. Iya, mah maaf. Ada tata bahasa. Tata bahasa. Oke. Iya, Mah. Ma, Mah. apa sih hikmah daripada kesabaran? Nah, Kok make derajat-derajat? Lu kata suhu. Balik deh. Sok. Sok. mah apakah hikmah orang bersabar? Hikmah dari bersabar, kalau Ipeh dengerin Mamah ngomong dari tadi sudah banyak. Tuh. Yang pertama, ini anak nggak akan dengerin Mamah ngomong. Dengerin mah. Jadi orang yang bersabar hidupnya selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang bersabar selalu dapat pertolongan dari Allah. Amin. Orang yang sabar jatahnya surganya Amin. Allah. Amin, ya Allah. Orang yang bersabar pahala tidak ada batas. Itu hikmah sabar, Sabar. bukan derajat. Siap maku. Hikmah, semoga kita Sabar. mendapat hikmah. Amin, Amin. ya Allah. Sabar ya. Mau nanya, sabar ya. Mau nanya? Sabar, setelah ini ya. Hei. Ibu juga masih punya pertanyaan? Masih punya pertanyaan? Sabar ya Bu ya, setelah ini kita akan balik lagi, kita akan buka lagi sesi tanya jawab. Untuk itu jangan kemana-mana, Mama boleh istirahat dulu, Pak. Sok. Iya. Tetap di rumah. Mama Dede. Tak ada manusia. Kalau orang itu baik dengan kita, dia berbuat salah, memaafkannya gampang. Tapi orang jahat sama kita, zalim dengan kita, memaafkannya berat. Tapi itulah pahala yang Allah berikan buat kita sangat besar. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, Bu. Galau, Bu. Nah, kalau ibu-ibu udah galau, boleh dah Bu bertanya. Ingat Bu, gak usah galau. Sekali lagi saya selalu ingatkan dalam setiap episode Mama Dede, kita jangan pernah galau karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, ini waktunya Ibu untuk bertanya kepada Mama Dede. Ada yang Silakan. bertanya ibu-ibu? Oh ya, mama cantik dulu yang macan. Yang ada? mana? Ada? Ya. Ya, silakan Ibu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunaya dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah Rawakuning, Pulau Gebang. Mah, galau mah. Ada apa sih? Saya mau tanya mah. Sok. Saya ini supaya lebih sabar lagi menghadapi mereka. Sepertinya tidak satu orang aja, mereka itu kalau tidak ditanya mereka tidak mau nanya. Jadi saya nanya duluan. Yang saya tanya, mereka itu siapa yang Anda maksud? Saudara, tetangga? Enggak, orang-orang. Orang-orang. Ibu-ibu maksud saya. Ibu-ibu. Teman atau ibu-ibu majelis taklim. Oh. Gitu. Kan Mereka itu kalau tidak ditanya, mereka tidak mau nanya duluan. Padahal awalnya baik, tapi saya tetap menanya mereka. Tapi mereka itu menjawabnya ya mau enggak gitu mah. Jadi maksud saya bagaimana saya menghadapi ibu-ibu semacam itu, yang maksud saya lebih sabar lagi menghadapi mereka. Rasul bersabda, ayyafu amman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Maafkan orang yang jahat kepada kamu, berikan sesuatu orang yang pelit dengan kamu, maka hubungkan silaturahmi yang memutuskan dengan kamu.
Artinya kalau ada orang jahat kepada kita, maafkan. Kalau orang itu baik dengan kita, dia berbuat salah, memaafkannya gampang. Tapi orang jahat sama kita, zalim dengan kita, memaafkannya berat. Tapi itulah pahala yang Allah berikan buat kita sangat besar. Yang kedua, kalau orang tiap dari mana-mana bawain makanan, kita ngebawain mereka makanan gampang nggak? Gampang, ringan. Tapi orang tadi pelit banget, koret sama kita. Kita ngasih sama dia, rasanya berat. Tapi di situ pahala kita. Kalau ada orang, Assalamualaikum, kenapa? Silaturahmi berjalan. Kita silaturahmi dengan mereka gampang. Tapi kalau orang kita ketemu, dia melengos, dia buang muka, dia nggak mau nyautin, kita silaturahim dengan mereka, di situ amal yang besar buat kita. Jangan mikirin orang. Saya nanya, jawabnya mau-mau nggak? Ya udah, yang penting gua nanya. Lu jawab bener, emang gua pikirin. Yang penting gua nanya, oke? Kalau kita hidup mikirin kelakuan orang, seumur-umur menderita batin. Lama-lama bengek, lama-lama wassalam. Rugi kita. Enggak sih mah, enggak saya pikirin. Iya. Tapi saya tetap nanya Oke. mereka. Anda harus berani karena benar. Kudungan Anda macan. Masa kalah begitu doang? Kurang teh macan. Iya, nggak sesuai kudungan ya. Artinya Abdi macan teh letoy. macan. Benar-benar. Jadi insya Allah puas ya Bu ya. Iya, makasih mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa betul Pak, kita jangan hanya kita ingin dimengerti oleh orang lain, tapi kita juga harus bisa mengerti bagaimana keadaan orang lain. Contoh, misalnya ada orang lewat, nanya sama kita, manyun aja. Mana Bu? Sono. Jangan kita berpikir negatif. Apa salah gue? Salah. Kita berpikir positif. Barangkali habis berantem sama laki. Bisa jadi. Bisa jadi. Barangkali kesel anaknya nggak pulang. Bisa jadi. Barangkali ditagih utang. Bisa jadi kita yang berpikir positif begitu. Iya. Jadi enjoy pikiran hati ya, kita. Betul. Nggak banyak pikiran tuh. Gendut weh, banyak masalah. Hei, Gampang kan? Gampang. Yang penting enjoy. Selalu positive thinking. Always positive thinking. nah, Yeah. kenapa harus joget Mas Bedu? Oh iya lupa. Silakan Ipe, ada lagi Oh iya, mungkin. ada yang lagi yang bertanya Bu. Silahkan Iya. Ibu cantik, Ibu gelis, Kasep. Kasep mah. Nggak bisa bahasa Sunda. Ngomong Masa Sunda. pakai kudungan kasep? Iya Mas, saya belajar bahasa Sunda. Gelis. Oh. Cantik tuh gelis. Di sini Gelis. wajib bisa ngomong Sunda. Siap Mah. Atur Saya nuhun. juga bawa tuh mah diajarin. Sok. Ya. Mangga ce. Mangga Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Munawaroh Ya. dari Komplek Pemda Majelis Taklim Al Amilin, Serang. Pacarnya Mandra. Oh, Munawaroh itu mah. Ini Munawaroh. Ya si Mama pecinta sidul juga apa ya. Ya iyalah gue punya TV. Oh iya. Lu doang. Sok ce Munawaroh. Munawaroh. Begini, Munawaroh Ma. untuk mufakat ya. Saya kan Oh, hah? Oh iya musyawarah. Ganeng. Sok Ganeng. naon ce. saya ini dihujat mah di komplek. Ceritanya Ya Allah. begini mah. Hujat, mah. Suami saya seorang RW, ditunjuk RW di situ. Terus ada masalah di DKM. Lah, masyarakat komplek Pemda ini pengen tentram dan damai. Sedangkan ketua DKM-nya tidak bagus mah. Terus dari warga pengen menurunkan DKM. ketua DKM. Lah ke saya. Lah ya udah kata saya fasilitasi, sok silahkan. Nah ceritanya tuh semua 70% mendukung warga. untuk Oke. menurunkan. Lah rapatlah waktu malam minggu kemarin. Lah saya dihujat oleh ketua DKM itu bahwa katanya saya kurang bagus. Katanya itu saya dengan senyum aja itu termasuk Oke. sabar enggak Ya, Bu. atau saya harus gimana gitu. Oke. Terima Karena kasih gara-gara Mbak. mau fasilitasi sebuah musyawarah untuk menurunkan DKM, dianggap nggak bagus sebagai ketua Ya RW. Allah, Maaf. kasihan ya Bu ya. Yang namanya sebagai pemimpin, memimpin orang banyak siap, mental, lahir, batin. Peribahasa mengatakan kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Anda lihat apa alasan mereka pengen menurunkan DKM? Pasti ada alasan. Kalau memang maaf dalam tanda kutip, misalnya makan uang masjid, wajib segera diturunkan.
daripada keburu habis. Tapi maaf, kalau hanya prasangka, jangan Anda menurunkannya. Karena harus ada bukti dulu. Mana buktinya? Kenapa kalian menurunkan dia? Jadi harus ada alasan. Seperti itu. Tidak bisa ibu main pecat begitu saja. Ada alasan, buktinya mana, alibinya mana, dan seterusnya. Harus ada bukti. Kalau tanpa itu Anda tidak bisa ngambil keputusan. Jadi kan kalau di pengajian kan bisa ada keputusan untuk bersabar tuh kayak di voting, Iya. apakah masih ingin dilanjutkan atau tidak gitu ya, Ma ya? Musyawarah ya? Tapi Oh, dia jadi- bilang 70%. Berarti kan sudah itu dong, Ma? Maaf, Masyarakat harus setuju tapi berarti ya, Pak, ya? maaf, siapa tahu ada yang sentimen. Oh. Buktikan dulu permasalahannya. Iya, iya. Sudah ada bukti belum? Itu Baru masalahnya, diproses ya, Ma. Pak ya? Betul. Betul. Kita cari dulu kesalahan dari bagaimana? Permasalahannya begini mah, kemarin waktu Idul Adha, lah setiap tahunnya itu kalau Idul Adha itu di halaman Masjid Al-Amilin. Lah tahun ini tidak, dia melarang mah. Katanya najis katanya Ya darahnya. Allah. Gimana itu mah? Oke. Masjid bukan milik pribadi, kecuali kalau saya bikin masjid sendiri itu beda. Itu masjid saya terserah. Tapi masjid milik masyarakat, masjid itu rumahnya Allah, siapapun berhak. Makanya DKM tadi tentu saja salah, artinya dia merasa saya pemilik masjid, tentu saja layak disingkirkan, dia tidak berhak. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti lanjut lagi boleh, Ma ya? Sok. Ya. Berarti Terima artinya- kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya biasa nyicil. Iya. Assalamualaikum terakhirnya pas udah hampir kelar. Bagaimana? Ibu sudah nggak galau lagi, Bu? Sudah nggak galau ya? Gak usah galau, Bu. Sekali lagi saya selalu ingatkan, jangan galau. Karena segala sesuatu akan indah pada Waktunya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Karena semua manusia tanpa kecuali fitrahnya ada rasa sabar dalam diri kita. Betapa banyak hikmah yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Ya, kita kembali lagi di Rumah. Mama Dede. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir, di mana kita sudah membahas tentang sabar. Insya Allah ini Bu, Ibu pulang dari sini akan membawa oleh-oleh ilmu yang nanti bisa diterapkan di rumah. Amin. Bisa menjadi lebih sabar lagi. Amin. Ya, setelah nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Mamah Dede tentang sabar. Untuk itu Mama, silakan Ma. Oke. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang ada di studio ini, sabar merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Karena semua manusia tanpa kecuali fitrahnya ada rasa sabar dalam diri kita. Kenapa sabar? Karena sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak nyaman, itu sabar. Betapa banyak hikmah yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Yang pertama, selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hei orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan Allah selalu menyertai bersama-sama dengan orang sabar. Yang namanya sabar selalu menolong orang yang bersabar. Oleh Allah mereka selalu ditolong setiap saat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan berat terasa kecuali oleh orang-orang yang khusyuk menghadap kepada Allah. Sementara yang namanya sabar, orang bersabar jatahnya masuk surganya Allah. Orang yang bersabar diberikan balasan yang tanpa batas begitu banyaknya. Makanya saya mengajak, yuk jadilah orang yang bersabar. Sabar itu dalam 3 jalur. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam musibah, dan sabar di dalam menjauhkan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya kita laksanakan, insya Allah meninggal kita masuk ke dalam surganya Amin, Allah. ya Amin. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersabar. Sabar dalam menghadapi segala masalah, sabar dalam menghadapi segala musibah, sabar dalam menerima permasalahan hidup yang begitu rumit pada saat ini ya Allah. Kami pun berikan oleh-Mu ya Allah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepadamu ya Allah, buat ibadah kepadamu ya Allah, karena tanpa ada kesabaran kami akan sia-sia dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesabaran dalam dada kami, dalam kami menghadapi musibah, menghadapi masalah, menghadapi kekurangan, menghadapi kesulitan ya Allah. Kami sadar semua penderitaan ini datang darimu. Kami hidup di atas tanah yang Kau berikan kepada kami, di atas bumi. Segala yang Kau berikan kepada kami menikmatinya, namun tidak semua yang kami inginkan dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu pada saat ini kami bermohon kepada-Mu ya Allah, turunkan rasa sabar ke dalam dada kami, turunkan rasa syukur ke dalam hati kami ya Allah, agar hati kami selalu bersih menerima ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Engkau yang maha tahu kebutuhan kami, kami tidak tahu apapun. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, insya Allah udah gak ada lagi kegalauan dalam hati kita ya Bu ya. Amin. Yuk hadapi segala sesuatu dengan sabar. Ingat, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Dan jangan lupa ya, kalau ada masalah, senyum yang lebar, sabar, maka pintu surga akan terbuka dengan lebar. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah nih, berikan sekali lagi yang mau datang bertamu ke rumah Mama Dede, dipersilakan untuk menghubungi nomor yang ada di sini, ya, yang ada di sini di bawah ini. Silakan hubungi, dan nanti akan ada tim dari rumah Mama Dede yang akan menghubungi juga. Dan ingat, ini sama sekali tidak dipungut bayaran, alias gratis dan gratis. Baik. Selagi Mama terima kasih, buat jamaah terima kasih, Nabawi terima kasih, Ipin juga terima kasih, dan jamaah yang ada di rumah juga terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede, dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saksikan terus Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma